Baik, kita lanjut ya. Jadi kita akses dulu ya ke link ya 2127.0.0.1 ya untuk akses ke sistemnya Hardenworks ya. Ini bisa kita copy, kita letakkan di sini saja. Jadi kalau untuk menjalankan big data dipastikan dulu space kita itu besar ya. Jadi kalau di driver C misal kalau di Windows ya setidaknya bisa menyisakan, kalau tidak salah ya, kalau dari saya sendiri aja ini kemarin mengambil space itu cukup besar ya, cukup besar sekali di user, terus terus VirtualBox. Nah ini ada dia, bisa dilihat ini cukup besar sekali 20 giga ya, 20 giga plus kalau nanti masih menyimpan .ova-nya yang ada di sini, maka akan jadi total 30 giga. Nah, jadi setidaknya harus punya space besar ya untuk menginstal ini gitu ya. Itu harus diperhatikan. Lalu kita masukkan dulu ya, ini ke MariaDev, username-nya ini juga MariaDev. Kita login ya. Nah, ini kita tunggu sampai load nanti. Nah, ini ada ya, servisnya yang sedang akan jalan gitu ya. Jadi ada di sini HDFS ya, MapReduce, Hive, HBSpeak, banyak sekali ini sudah terinstall secara default ya. Oleh si Hardenworks sudah disediakan, tinggal kita bagaimana bisa memanfaatkan ya. Jadi kalau sama tanya ke saya, Pak Tarsus sudah menguasai ini semua ya? Tidak juga ya, hanya beberapa saja karena cukup banyak sekali. Ini saja karena servisnya sudah disediakan. Padahal kalau yang pernah saya lakukan itu untuk menginstal big data Hadoop ya sebagai sebagai basis frameworknya, lalu diinstal juga ya dengan Hive ya sebagai query datanya nanti. Lalu kita install Spark ya sebagai paket untuk machine learning-nya itu sendiri-sendiri ya dari ya. Diinstal sendiri-sendiri. Sedangkan di sini itu sudah disediakan semua. Nah, cuman kekurangannya adalah ada beberapa fitur-fitur yang memang ketika kita gunakan itu off ya. Mungkin konfigurasinya yang salah atau kita belum mengkonfigurasi ya. Itu yang perlu kita pelajari ya. Karena defaultnya memang ada beberapa service yang tidak jalan ya. Jadi langkah berikutnya kita karena topiknya di sini adalah melakukan query ya, melakukan query. Jadi kita menggunakan Hive ya di sini. Kita gunakan Hive. Saya demokan saja. Ini kita tunggu. Ini kalau ada adik ketemu di sini error ya, ini tanda silang artinya tidak sukses beberapa servisnya, itu tidak apa-apa, biarkan saja. Ini berupa yang error ini trackingnya saja ya. Kalau yang lainnya HDFS ya, nanti dua file ini juga Hive-nya juga jalan dengan normal. Kita tunggu sampai komplit ya. Ini ya sudah sukses ya. Ini sudah sukses ya, silakan ini masuk ke menu-menu ini ya. Jadi kalau di Hive ya, di query ya. Nah, ini ruang kerja ya, ruang kerja Adik untuk melakukan query nanti ya. Akan melakukan query. Lalu Adik silakan ya. Ini kan sudah saya praktekkan sebenarnya COVID-19 ini. Jadi dan database-nya sudah ada. Ini saya coba contohkan ulang ya. Saya contohkan ulang bagaimana caranya meng-create database ya dari awal ya. Meng-create database dari awal. Jadi kalau di sini sudah saya berikan langkah-langkahnya. Tapi kalau memang kurang jelas, nanti ini saya demokan sekalian ya. Saya demokan sekalian. Jadi saya drop dulu database-nya. Drop, sebentar. Kalau historinya ada nggak ya?
Ini historinya sudah pernah saya lakukan. Ini saya drop dulu saja database-nya. Drop database COVID-19. Jadi di sini ruang kerjanya ada adik ya, nanti di sini. Ini kita drop dulu database-nya. Sukses ya. Sudah sukses. Ini harusnya database-nya hilang ya. Berarti saya drop dulu tabelnya. Oke, nggak mau tabel daily COVID-19 ID. Oke, tabelnya sudah oh belum. Sorry. Create table ya. Ini sintaksnya drop table, ini nama tabelnya. Kalau memang ingin menghapus tabel, ya. Tunggu dulu, ini masih proses eksekusi. Kalau dia sudah berhenti, baru kita bisa melihat. Oke ya, sudah hilang ya. Jadi dilihat dulu. Kalau ini memang sudah disediakan ada ya contoh-contoh tabelnya yang sudah disediakan default oleh Hardener Works ini sudah diberikan contoh-contohnya. Jadi yang saya lakukan tadi adalah menghapus tabel ya, karena sebelumnya sudah saya create. Ini saya contohkan lagi nanti untuk menghapus database-nya, basis datanya. Tinggal drop database. Nah, ini nama database-nya. Nama database-nya adalah COVID-19. Jadi harus tahu ya bedanya antara database dan tabel ya. Kemarin kan sudah saya jelaskan kemarin ya. Jadi kalau database itu induknya, sedangkan tabel-tabel itu anak-anaknya, gitu ya. Jadi database terdiri dari tabel-tabel dan semua tabel-tabel itu dihimpun oleh sebuah database, gitu ya. Oke, database-nya sudah hilang ya, sudah hilang. Ini saya contohkan untuk mengcreate dari awal ya database. Ya. Di create database COVID-19. Jadi create database COVID-19. Nah, query has been submitted ya. Kita tunggu sampai benar-benar hijau. Oke, sudah hijau ya. Nah, kalau sudah hijau, berarti wadahnya sudah dibuat ya. Wadahnya sudah dibuat. Nah, ini kita mulai upload table dulu ya. Mulai upload table dulu. Caranya ini ada dua tadi ya. Kita di menu upload table ya, ini upload from local atau upload from HDFS, ada dua. Kalau upload from local berarti kita mengupload dari komputer kita. Kalau upload from HDFS ini eksperimen advance. Jadi kalau ini mengambil dari Hadoop file systemnya tadi ya. Jadi Hadoop file system itu yang kemarin yang lambangnya Apache Hadoop itu ya, Apache Hadoop. Nah, ini yang namanya gajah, ini ekosistem base-nya ya, basisnya. Jadi apa-apa filenya itu diletakkan di sini ya. Diletakkan di Hadoop. File CSV, SQL ada di Hadoop. Hadoop file system namanya. Tapi untuk jembatan untuk melakukan query-nya, untuk memperoleh datanya itu namanya Hive, Apache Hive ya. Jadi ini mau kita ambil dari mana nih? Karena kita mau ambil dari lokal, kita pilih lokal, lalu kita pilih formatnya. Dia kebetulan memberikan 3 jenis ya, CSV, JSON, sama XML. Ya. Kita ambil yang CSV, lalu di sini ada ini deh ya, Dede ya, harus tahu apa maknanya ini. Jadi di sini ada field delimiter. Jadi ini untuk pemisah. Jadi pemisah kolom dari CSV-nya itu pakai koma atau titik koma. Itu beda-beda biasanya. Ya. Jadi lalu juga dilihat apakah ada tanda slash ya atau tanda petik dari suatu string karakter gitu. Dan apakah nanti di CSV kita itu ada header-nya, ada judul kolomnya. Kalau ada nanti harus kita centang agar tidak dianggap sebagai raw data.
Beda ya antara header dengan raw data. Kalau raw data itu adalah isi dari data kita. Jadi nomor urut pertama siapa? Data, nanti ada umurnya sekian, angkanya. Sedangkan judul umur sendiri itu nanti jadi header ya. Nama, agama, umur, lalu alamat itu header, judul dari kolom. Sedangkan row-nya akan dimulai dari data pertama, misal Tresna, alamat apa gitu ya. Terus umurnya 27 misal dan sebagainya. Ya. Jadi itu bedanya. Karena di data file kita ini saya lihatkan data kita CSV ya. CSV ini bisa ada dilihat di sini. Ya di sini ya. Karena di sini header, ada header di sini ya. Jadi ini harus kita centang nanti agar ya, ini harus kita centang agar tidak dianggap sebagai data transaksi gitu ya. Atau data kejadian. Kalau data kejadian kan dimulai dari sini ya. Maka harus kita centang ya. Oke. Lalu jangan lupa ini sudah semua ya. Ini kita mulai select datanya, select from lokal ya. Lalu kita pilih cari data kita ada di mana nih gitu ya. Misal saya namai datanya dari mana tadi? Big data ya, big data. Dari sini ya. Lalu pilih filenya clean ya. Statistik pengembangan bla 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 clean, open. Otomatis nanti dia akan jalankan. Nah, sudah muncul semua ya. Sudah muncul semua. Ini kalau digeser bisa ada ya, digeser agar bisa melihat kolomnya semua. Kalau ingin melihat record, ini dibatasi berapa ya? Oh, dia hanya menampilkan 10 teratas ya, 10 teratas. Jadi datanya ada sekitar 200, masih kecil ya, 215 ya, 215. Lalu ini harus kita setting ya, harus kita setting. Ini bedanya ada dia. Kalau tadi tidak kita centang ya, maka judul ini tidak akan masuk ya, judul dari kolom ini tidak akan masuk sebagai kolom header gitu. Kalau kita centang, dia akan menjadi kolom header ya. Dan ini penting untuk melakukan query nanti ya. Oke, lalu kita setting jangan lupa untuk hari ke itu bisa boleh integer, tanggal boleh string, jumlah kasus dan lain sebagainya itu integer semua ya. Untuk yang string itu boleh hanya tanggal saja. Ini sebenarnya bukan string ya, harusnya bisa pilih timestamp ya, karena berupa format tanggal plus ada jam, hari, jam, menit dan second ya. Tapi karena di sini belum kita pre-processing lebih lanjut ya, ini sebagai percobaan sederhana saja, dipilih string dulu aja ya. Ini harusnya dihapus ini plus 00 karena tidak terbaca oleh si software ini ya. Oke. Lalu jangan lupa pilih database-nya, kita sudah sesuai milih tadi COVID-19 ya, COVID-19. Ini store S-nya ORC ya. ORC itu singkatan saya lupa ya, ORC. ORC database. Ini bentuk database row dan kolom ya. ORC itu R-nya row, C-nya kolom. Ya. Optimize row columnar ya. Optimize. Jadi ini bentuk basis data yang sudah teroptimasi ya. Bukan hanya berupa terstruktur tabular seperti ini, tapi sudah teroptimasi. Lalu kita ganti nama tabelnya harus enak biar dibacanya. Misal daily case COVID-19 misal. Kalau dicontoh saya berikan apa ya? Bentar. Saya lihat dulu. Select daily COVID-19. Oh ya. Select daily COVID-19 ID. Ya. ID. Itu nama tabelnya ya, nama tabelnya. Kalau sudah oke, kita upload ya. Kita upload. Ini pastikan semua sudah oke semua ya. Kita upload. Kita tunggu ya. Di sini ada fase waiting, kita tunggu sampai selesai. Sehingga nanti tabelnya sudah sudah terisi dengan baik ya.
Ini kita tunggu dulu ya. Ini successful create actual table, successful create temporary table, successful upload to the file, waiting for insertion of row. Jadi sedang fase mengirim data per baris ya. Sedang ngirim, ditaruh ke dari temporary table ke actual table-nya. Actual table kita sudah kita namai tadi ya, daily COVID-19 underscore ID ya. Jadi kecepatan semua ini tergantung dengan spek kita sebenarnya ya. Jadi softwarenya sendiri sudah cepat, tapi kalau tidak diimbangi dengan spesifikasi laptop atau PC atau server yang baik, ya bisa jadi lambat gitu. Ya, jadi kembali lagi ke apa namanya spek dari laptop kita. Ya. Ini kita tunggu dulu ya. Jadi nanti bisa menyesuaikan dengan PPT yang ada di saya ya. Nanti sesuaikan hasil ini dengan step-step yang ada di sini ya. Insya Allah sama. Jadi kita lakukan query sederhana ya. Kita tunggu nanti sampai benar-benar sukses berwarna hijau. Ya, sampai berwarna hijau. Oke. Oke, ini uploaded successfully. Jadi sudah sukses terupload filenya. Lalu kita pilih query. Kita kembali ke sini ya, query. Kita lihat apakah data kita sudah masuk ya. Apakah data kita sudah masuk. Yang kita tunggu dulu. Nah, jadi kalau nanti belum muncul silakan di reload ya, ya. Di reload nanti akan muncul. Nah, di sini kita sudah lihat bahwa tabel daily COVID itu sudah masuk di sini. Ini kepotong tapi nanti bisa dilihat ya, ini hari ke tanggal, jumlah kasus ya, bla 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 sampai ke bawah ini. Silakan dibaca apa diperlihatkan nanti. Nanti yang kita pakai di sini adalah percobaannya menggunakan hari ke lalu atau tanggal juga nanti kita pakai. Lalu pakai yang jumlah kasus baru per hari, jumlah sembuh per hari, jumlah meninggal per hari dan jumlah kasus dirawat per hari. Ini yang kita gunakan nanti. Nah, ini adalah struktur dari tabel-tabel. Jadi adik-adik harus paham antara bedanya database, tabel dengan atribut-atributnya ya. Di sini ada atribut yang dimana setiap kolom ini ya memiliki tipe in, string, in dan sebagainya. Jadi adik-adik harus juga belajar nih kalau ada bahasa pemrograman ya itu ada tipe datanya di database pun itu juga sama ya ada tipe data tipe kolom ya tipe kolom juga sama. Oke, tahap pertama yang mungkin bisa adik-adik coba ya ini saya berikan contoh query sederhana. Ini adik-adik memang harusnya itu belajar nanti kemungkinan ada kalau tidak salah mata kuliah nanti basis data nggak salah untuk yang dasar ya. Jadi belajar bagaimana melakukan mencari, misal saya memilih yang menampilkan kolom hari ke, misal hari ke, select hari ke from nama tabelnya ya, daily COVID-19 ID misal. Ini jangan lupa diganti ya nama database-nya dipilih yang COVID. Kalau tidak ya tidak akan jalan ya. Lalu kita execute ya, kita tunggu ya. Ini harusnya menampilkan nama hari ke-nya itu apa saja. Hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, ya, dan sebagainya. Nah, ini kita bisa lihat muncul ya. Hari ke-1, 2, 3 sampai ke ini bisa kita geser next ya, next sampai ke 200 mentok di sini 214. Ya, 214. Misal lagi kita menampilkan tanggal ya, tanggal di sini ya, tanggal ya. Kita execute, kita tunggu.
Nah, ini bisa tanggal ya. Mulai dari kejadian COVID itu tanggal 2 bulan Maret hingga nanti itu kalau tidak salah saya dapatkan datanya hingga 1 Oktober. Ya, 1 Oktober. Nah, 1 Oktober ya. Gitu. Oke ya. Apakah bisa semua, Pak? Bisa ya, bisa. Kalau semua kita gunakan bintang ya. Semua kolom artinya. Jadi semua kolom ditampilkan. Ini kita bintang, select bintang from daily COVID-19 ID semuanya. Maka di sini akan tampil nanti semuanya. Kolom isi kolom dan barisnya ya. Nah, ini ya bisa tampil semua ya. Daily COVID ke daily ya, itu semuanya. Oke ya. Ini ada deh ya. Lalu kalau ingin melihat, nah ini mungkin apa namanya select bintang misal ya, menampilkan semua kolom tapi dengan kondisi tertentu. Kita pakai where biasanya. Pakai where misalnya hari atau hari ke ya, di mana hari ke 101 misal. Nah, ini bisa di-execute ya. Menampilkan semua kolom tetapi pada hari tertentu saja. Nah, nanti akan muncul success ya. Nah, ini berarti kita menampilkan semua kolom tapi pada hari ke-101. Berarti kondisi hari 101 itu bagaimana kondisinya? Oh, jumlah kasus kumulatifnya itu 34.000 sekian. Lalu daily COVID untuk yang jumlah kasus baru perharinya 1.240 pada hari itu gitu ya. Tepatnya pada tanggal 10 bulan Juni. Ya, ini dilihatkan semua tadi ya. Orang yang meninggal hari itu ada sekitar 36. Dalam perawatan ada 489 ya, dan sebagainya. Itu tadi ya. Jadi ini contoh query-nya. Sebenarnya untuk query-query itu banyak sekali ada di ya, nanti belajar terkait dengan basis data namanya ya. Jadi mata kuliahnya itu basis data 1 ya mungkin nanti diajarkan bagaimana melakukan query-query seperti ini. Ya. Oke, saya lanjut lagi. Misal kalau ingin melihat kasus yang paling tinggi misal. Jadi select max dari maksimum ya dari kasus yang meninggal misal ya. Jumlah kasus meninggal per hari yang paling tinggi pada mulai bulan Juni hingga mulai di bulan Maret sampai Oktober ini berapa yang paling tinggi? Nah, ini kita bisa lihat. Kita patokan per hari ya, bukan kumulatif, tapi per hari. Ini kalau dilihat bisa lihat ini sukses atau tidaknya proses yang kita jalankan tadi ya. Ini kok agak lama. Jadi kalau bingung ya jangan apa namanya silakan tadi saja contoh-contoh function ya. Bagaimana mendeklarasikan ya ini di sini ada banyak ya. Select untuk mencari nilai minimum pakai select min from table apa. Max select ya, max select max nilai maksimum dari suatu kolom dari tabel apa dan di mana kondisinya misal gitu. Ya. Nah, ini ada ya. Ini boleh dialiaskan. Jadi kalau ini kan kolomnya munculnya underscore C0 ya. Nah, ini bisa digunakan alias. Aliasnya misal meninggal gitu ya. Nanti kolomnya akan berubah namanya meninggal. Ya. Misal saya eksekusi lagi, ya. Ini mencari nilai maksimum, kasus maksimum pada mulai tanggal Maret ya, bulan Maret hingga Oktober sekarang. Paling tinggi yang meninggalnya berapa jumlahnya gitu. Yang tadi itu ketemunya berapa? 160 ya, 160. Nah, kalau dicek di tabel apakah sama? Nah, ini perlu dicek lagi.
apakah benar ya. Nanti bisa dicek di sini. Ya. Tapi pastinya kalau secara kalkulasi harusnya benar ya, karena ini sudah dikalkulit oleh mesin ya. Nanti kalau mau ganti cari yang minimum ya cari juga minimum. Kalau rata-rata itu kalau nggak salah pakai AVG ya, average. Saya coba cari. Nah, pakai average ya. Jadi nanti diganti aja average. Jadi select average jumlah kasus gitu. Rata-rata. Kira-kira rata-rata mulai tanggal bulan Maret hingga sekarang berapa sih gitu ya. Oke, meninggal 160 ya. Gitu. Jadi ya ini lama atau tidaknya ini tergantung juga hard disk kita penuh atau tidak gitu ya. Memori kita penuh atau tidak. Ini akan berpengaruh terhadap kinerja dari sistem yang kita punya ya. Oke, saya lanjut ke tahap selanjutnya. Tadi query sederhana dulu. Nah, ini yang paling penting adalah nanti jadi di sini saya berikan contoh ya, nanti bisa dipraktekkan adik-adik sendiri. Select bintang tadi ya sudah saya demokan. Nah, ini fitur-fitur yang perlu adik-adik ketahui ya. Karena di dalam big data atau data science itu tidak akan terlepas dari visualisasi data, eksplorasi data. Ini kebetulan sudah disediakan oleh si HDP ya atau Huttonworks Sandbox ya. Jadi di sini misal ya saya pilih semua kolom, saya pilih semua kolom. Ini hati-hati adik-adik ya, adik-adik ada hati-hati di sini kalau mengeksekusi satu kali, lalu ingin menampilkan visualisasinya, maka visualisasi itu sesuai dengan pemilihan kolom yang sudah didefinisikan sebelumnya. Makanya di sini ada worksheet 1, kalau pengen membuat worksheet lagi, silakan di-create lagi sendiri. Sehingga ini beda antara visualisasi data di worksheet ini dengan worksheet yang berikutnya. Ya, beda. Nanti nge-create lagi juga beda ya. Makanya hati-hati. Jadi jumlah kolom dan pemanggilan kolom nanti akan menyesuaikan dengan yang ada di sini, yang ada di awal di sini. Kalau saya panggil untuk semuanya di semua ini ya, berarti maka yang akan tampil di visualisasi ada dua ya, data visualization dan data explorer itu akan tampil semua kolomnya tadi. Tapi kalau saya hanya memanggil beberapa saja, misal saya hanya ingin memanggil hari ke, lalu tanggal, ya, lalu saya panggil jumlah kasus sembuh ya atau mana ya jumlah kasus baru per hari ya jumlah kasus per hari ya. Nah, makanya akan tampil adalah sesuai dengan yang kita panggil di sini. Jadi nanti ini tidak akan muncul semua jumlah kasus kumulatif, jumlah pasien sembuh, meninggal dan sebagainya. Maka lebih amannya memang kita filter kolom-kolom mana saja yang dibutuhkan. Oh, ini statementnya ada yang tidak sama. Ini kolomnya jumlah kasus baru ya, baru per hari. Baru underscore per hari. Ya, kita tunggu. Karena untuk latihan ini kok error. Select hari ke tanggal jumlah kasus baru per hari. Balik. Jadi eksperimen ini nanti digunakan untuk menjawab ini semua ada ya. Jadi di sini ada eksperimen mandiri. Ada nanti bisa melakukan query ya. Jadi bagaimana nanti menampilkan informasi berapa sih
pada bulan apakah dan berapakah total jumlah kasus baru pasien COVID tertinggi di Indonesia. Ya, pada bulan apakah dan berapakah total jumlah kasus baru pasien COVID terendah di Indonesia, dan juga berapakah rata-rata jumlah kasus baru pasien COVID pada masing-masing bulan di Indonesia. Nah, ini kita akan jawab. Jadi baik yang kasus baru, dalam perawatan, meninggal, sembuh, itu nanti akan ada dijawab sendiri ya. Ini saya contohkan kasus baru dulu ya, yang kasus baru. Ya. Jadi yang kita pakai di sini adalah data yang per hari ya, bukan yang kumulatif. Karena kumulatif itu ada kalkulasinya, ada penjumlahannya dari kasus sebelumnya, sedangkan yang kita ingin tahu adalah jumlah individu per harinya gitu. Jadi kalau ini ingin menjawab pertanyaan pertama, pada bulan apakah dan berapa total jumlah kasus baru pasien COVID tertinggi di Indonesia, mulai bulan Maret hingga Oktober, karena tadi kita sudah memilih kolom hari ke tanggal dan jumlah kasus baru per hari, maka kita pilih ya data visualization-nya, lalu kita drag and drop di sini. Jadi enaknya di sini kita bisa drag and drop deh. Jadi kalau data explorer ini ada dua, data visualization, data explorer. Kalau data visualization itu kita mendrag and drop sendiri, mana yang ingin kita masukkan. Kalau data explorer itu berarti nanti otomatis ya, mesin yang akan mencarikan visualisasi datanya seperti apa. Tapi ini pun tetap kita harus melakukan setting agar sesuai dengan yang kita harapkan ya. Yang kita pakai sederhana data visualization dulu. Misal kita mencari ya pada bulan apa ya, maka kita gunakan tanggal, taruh di X. Kalau jumlah kasus baru di sini Y-nya. Nah, ini akan kelihatan ya, akan kelihatan kira-kira jumlah kasusnya berapa ya. Gitu ya. Nah, karena di sini yang kita lihat di sini ya pada bulan apa ya yang tertinggi, maka kita gunakan yang maksimum ya, yang max. Nah, gitu ya. Jadi di sini month ya, lalu di sini max ya. Ini untuk mencari kasus tertinggi pada bulan tertentu. Ini ada bulan Maret hingga Oktober ya. Oktober, maka akan terlihat bahwa jumlah kasus yang paling tinggi ya. Nah, ini hati-hati karena yang saya minta itu jumlah total ya. Maka kita jangan pakai max ya. Karena kalau max itu berarti dalam satu bulan itu kan ada tanggal ya, beberapa tanggal. Dari tanggal itu kan ada individu kasus-kasusnya. Nah, kalau itu yang kita pilih max, berarti yang dipilih adalah pada tanggal berapakah kasus maksimum yang terjadi pada bulan itu. Sedangkan yang saya minta di sini adalah berapakah total jumlah kasus baru. Ya, total. Jadi di sini kita pakai sum. Ya. Kita pakai sum, maka akan ditotal ya dari masing-masing bulan jumlah kasus yang paling banyak di bulan apa gitu. Maka yang terjawab di sini ada bulan bulan September ya. September. Beda ya antara maksimum sama sum ya. Hati-hati. Akan beda sekali. Lalu kalau ada pertanyaan kedua, pada bulan apakah dan berapakah total jumlah kasus baru pasien COVID terendah di Indonesia? Kita jangan pakai min ya. Kalau pakai min berarti kita mencari tanggal-tanggal mana saja pada tiap bulan ini yang terendah gitu. Padahal yang saya minta di sini adalah total jumlah kasus baru pasien COVID terendah pada bulan tertentu. Maka yang kita pakai tetap sum ya. Tapi kita lihat karena di sini requirement-nya jangan menggunakan yang bulan Oktober yang terendah, maka kita cari yang terendah bulan apa. Oh, Maret. Di sini ada kisaran kasusnya 1.528. Ya, 1.528. Kalau tertinggi tadi berapa? Yang untuk kasus perharinya barunya adalah 108.000 sekian. Ya. Itu ya. Oktober jangan dijadikan patokan sebagai kasus terendah karena ini cuma satu hari saja,
karena tanggalnya baru 1 Oktober ya, gitu. Oke ya. Lalu berapakah rata-rata jumlah kasus baru pasien COVID pada masing-masing bulan? Jadi maka harus disebutkan semua. Kita pakai average. Di sini kita pakai mean. Akan ketemu nanti ya. Oke, itu silakan adik-adik kerjakan nanti untuk menjawab ke semuanya ya, yang dalam perawatan, yang meninggal dan juga sembuh ya. Masing-masing yang tertinggi, terendah dan masing-masing rata-ratanya. Gitu. Oke ya, itu dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada kendala apa-apa silakan bisa hubungi ke saya ya. Oke, terima kasih. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.